datang di channel Aki Lugay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Aki Lugay. Hari ini kita ketemu dengan salah satu tokoh dalam pemerintahan. Beliau adalah seorang RT yang kemudian membentuk satu forum, namanya Forum RT RW. Namanya Bapak Saiful Purnama. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Dan ini siapa? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Dari mana, Pak? Dari Perum BKR. Forum BK. Nama saya sudah tidak asing lagi. Siap. Jadi hari ini kita ngobrol biasa-biasa, kita ngobrol santai tentang perkembangan Desa Cengkong sendiri, begitu. Jadi begini, Pak RT, Ya. ini kan sudah viral ya, sudah istilahnya sudah ada pemberitaan lah terkait dengan yang menjadi perhatian sekarang adalah BUMDes, gitu kan, BUMDes di Desa Cengkong ini seperti apa? Apakah misalkan Pak RT sendiri sudah melihat, meninjau ke lokasi BUMDes tersebut? Apakah bagaimana tanggapan dari Pak RT sebagai Ketua Forum RT RW di Desa Cengkong ini? Begitu, Pak RT. Ya. Kalau terkait tentang BUMDes, memang kami tidak melihat langsung. Saya pribadi tidak melihat langsung, tetapi teman-teman RT ini selalu berdiskusi, ya kan? Selalu berdiskusi tentang BUMDes dan Ketapang, yang khususnya yang tahun 2026. Jadi tetap kami memegang komitmen forum, karena forum ini berdiri pasca 2026, maka kita berkomitmen untuk ke depan Cengkong ini lebih baik. Harapan kami 2026 ini sudah mulai ada perbaikan tentang keterbukaan anggaran dan informasi, termasuk BUMDes. Maka itu yang kami lakukan. Walaupun sampai saat ini apa yang menjadi aspirasi kami itu belum ya bisa dikatakan masih nihil. Tapi terlepas dari itu kami terus, artinya untuk program BUMDes tahun 2026 juga tidak ada paparan yang memang jelas, ya kan? Ya harapan kami mau itu BUMDes, apakah itu proyek untuk bangunan belakang, itu kan dipaparkan minimal di rapat-rapat mingguan ini, rapat-rapat mingguan itu ada paparan-paparan memang program atau proyek desa tersebut, ya termasuk hal-hal BUMDes. Tapi alhasil 2026 ya itu belum terjadi. Jadi kami tanyakan ya beranggapan tidak anggaran itu tidak mencukupi karena mengapa bahkan kami juga menyinggung kenapa BUMDes dengan Ketapang masih harus distabilkan anggarannya, ya kan, dan ini tidak jelas menurut saya untuk bagaimana penghasilannya, bagaimana prosesnya, apakah ada sumber PAD-nya ke desa, kan ini nggak jelas. Tapi kenapa dianggarkan ini stabil bertahan, mengalahkan insentif Dengan yang lainnya, posyandu ya. Iya, dengan posyandu ini yang saya cukup miris, mengalahkan yang memang mereka bekerja. Dan ya alhamdulillah 2026 mau dimunculkan, tapi 2025 masih dipikirkan. Saya tolong ini di Itu kalau memang ingin mengawal pembangunan perubahan Desa Cengkong, ya ayo kita bareng-bareng begitu. Karena saya bukan ini Pak ya, saya ingin di Desa Cengkong itu ada perubahan, tidak ada masuk lain. Ini pun putar Pak, tidak ada target pencalonan pilkades, tidak. Dari pertama pun pembentukan BUMDes itu dalam kasat mata saya juga saya tidak senarain aturan KB itu Pak, itu ya dari anggaran ya, dari anggaran itu sudah tidak transparansi. Didatangkan di mana di
BUMDes di lokasinya itu tidak itu. Gitu. Jadi sampai saat ini tiba-tiba kemarin saya kaget Pak, si lahan BUMDes itu mau dijual. Nah itu kan, nah pemikiran saya Pak ya, kalau saya tanya sama yang punya itu, kalau mau dijual kenapa nggak dari awal ada pembicaraan atau akan darah putih? Ternyata itu mah tidak melanggar apa-apa. Kalau memang dijual BUMDes selesai, tidak ada tuntutan. Nah nilai dengan nilai 250 juta itu kan sangat ini Pak. Sementara keadaan BUMDesnya itu sampai sekarang nih ya, mungkin Bapak bisa dicek sana itu, waduh sangat menyedihkan Pak. Jadi tadi duitnya dikemanakan? Nah gitu Pak. Nah saya ingin merangkul Pak, ayo kita berbarengan dengan misi yang sama, tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, tidak hanya Pak, ingin saya itu memberikan efek jerah kepada perangkat-perangkat. Itu kan perangkat desa itu ya, salah satunya itu agar ketika kita diberi amanah, bahasa kan amanah nih Pak, ketika kita diberikan suatu amanah untuk warga kita untuk mengurusin contoh BUMDes, itu kan tujuan BUMDes itu kan untuk menggerakkan ekonomi desa. Tapi kalau sampai saat ini BUMDesnya terbengkalai Pak. Saya bahkan di kantor koperasinya itu barangnya itu aja, tidak ada yang untuk hal-hal yang signifikan. Yang artinya saya belum bisa dirasakan lah manfaatnya sama masyarakat. Seperti itu Pak. Ini mungkin ada tanggapan dari Bapak gitu. Ya, terima kasih Pak. Dan sebelumnya saya cuma menyampaikan bagaimana forum ini terbentuk. Per Januari ini tahun 2026 ini memang kita ada diskusi kecil STR, diskusi kecil atas keluh kesah. Artinya banyak yang memandang bahwa di Desa Cengkong itu satu, kita kurang bersinergi ya, antara RT dan RW Cengkong. Terus kemudian ketika melihat tentang desa, nah di desa ini minim keterbukaan. Ya, artinya dari dasar itulah kita bersama-sama, yuk kita bangun forum agar lebih sinergi antara RT RW, lebih kita luas diskusinya, dan tentunya forum ini menjadi atau bisa membawa Desa Cengkong ini ke arah lebih baik, membangun keterbukaan informasi dan apapun. Nah, kita muncul dari situ dan disepakati dan disosialisasikan walaupun banyak kendala ya. Karena apa? Di tahun 2026 ini tahu semua bahwa tahun politik pilkades. Nah, kami banyak mendapatkan asumsi-asumsi bahwa ini adalah targetan pilkades dan sebagainya. Tetapi karena memang pure kita berkomitmen untuk forum ini, tidak ada kendali siapapun, ya, tidak ada proses untuk ajang politik pilkades, maka alhamdulillah sampai sekarang kami masih solid dan terus membawa aspirasi-aspirasi atau tuntutan-tuntutan ya ke pihak Pemdes. Karena kami menyadari bahwa RT RW itu adalah di luar pemerintahan desa. Ya, RT RW adalah suatu lembaga, ya, lembaga kemasyarakat. Kami memahami seperti itu. Maka, nah, ketika melihat pemerintahan desa minimnya keterbukaan, maka ya kami berupaya untuk berdiskusi ke pihak-pihak, termasuk salah satu pemimpin tertinggi Desa Cengkong ya sekarang KDSO. Kami terus menyampaikan hal-hal tentang anggaran, karena sampai saat ini tidak ada namanya penyampaian pagu-pagu rincian anggaran atau RAPDes Desa Cengkong. Nah, yang kami sayangkan bahkan kemarin ya beberapa kali mingguan kami terus sampaikan. Karena kami punya hak sebagai RT RW, masyarakat punya hak kan, untuk mengetahui rincian rancangan anggaran belanja Desa Cengkong.
Tapi sampai saat ini kami menyatakan bahwa masih belum ada keterbukaan. Ya mungkin salah satu yang tadi dibahas dari BUMDes ya, sampai saat ini belum ada penyampaian, entah itu di rapat mingguan atau di pamflet atau brosur gitu kan, di media apapun kami belum menemukan hal-hal yang memang informasi. Nah, beranjak seperti itu ya kami akan terus berupaya untuk membangun, ya kan? Membangun Desa Cengkong ini lebih baik, lebih transparan segala informasi, dan ya ke depan kami juga forum ini ikut terlibat mengawasi dalam apa sih PAD. Nah, berapa sih? Nah, sampai sekarang kami juga kemarin menanyakan pendapatan asli desa yang sebenarnya salah satu unsurnya itu ada di BUMDes atau di Tapang, karena di sanalah ada presentasi PAD-nya mungkin, tapi ya lagi-lagi itu sangat buntu informasi. Nah, tapi tidak kami tetap optimis sih dalam itu, dan memang kami juga pada tokoh-tokoh masyarakat Cengkong khususnya meminta dukungan penuh, artinya adanya forum bukan untuk ajang pilkades, bukan untuk ajang validasi seseorang atau siapapun, tapi kami ingin membangun Desa Cengkong yang lebih baik. Itu sih untuk selintas untuk forum, dan hal-hal yang lainnya ya kami tadi dengan Pak Jiwa, dengan siapapun kami berdiskusi, dan kami terbuka untuk yuk kita buka diskusi untuk ke arah bagaimana memperbaiki Desa Cengkong. Dan ya harapan kami ya bisa bekerja sama dalam arti membangun ya demi kesejahteraan bersama. Itu sih tanggapan kita, dan memang untuk data-data itu ya sampai saat ini kami terus menuntut, bahkan nanti kita akan melayangkan surat, Pak. Sebenarnya 2 bulan kemarin kita melayangkan surat ke BPD. Melayangkan surat ke BPD untuk BPD ini mendorong Pemdes menyampaikan anggaran. Alhasil sampai sekarang pun tidak ada. Maka nanti ya, dengan waktu dekat ini kami juga akan melayangkan. Ya kemungkinan kami akan beraudisi dengan DPMD dan instansi-instansi tinggi lainnya. Bukan bermaksud apa, karena kami sudah coba untuk secara diskusi harmonis atau tanda kutip kekeluargaan gitu kan dengan Pemdes. Harapan kami kan tidak keluar. Tapi kalau memangnya tidak ada keinginan untuk keterbukaan, ya kami akan terus berjalan dengan ranahnya. Itu sih dari forum gitu ya. Kalau saya berbicara dari masyarakat Desa Cengkong ya, Siap. saya berterima kasih, sangat berterima kasih Pak. Saya sangat berapresiasi dengan adanya forum RT/RW ini kan ya. Jadi salah satu tujuan RT/RW ini kan tidak memblokade atau tidak kita membunuh sendiri kan tidak. Ini kan tujuannya hanya kita ingin membangun Desa Cengkong ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan ketransparansian dalam setiap anggaran. Terutama tadi yang saya sorot itu dalam hal BUMDes, Pak. BUMDes itu dari awal pemerintahan yang berapa tahun lalu sampai sekarang berganti ke Tapang, sampai berganti ke BUMDes kembali, itu masih tanda kutip itu minim banget, Pak. Kita datang ke sana sempat tidak menemukan hal-hal yang kita bisa input atau untuk dipublikasikan. Nah, dengan adanya forum ini ya saya support, Pak. Saya support, akan saya kawal terus.
sampai kita benar-benar mendapatkan satu perubahan di desa Cekong itu untuk yang lebih baik lagi kan gitu. Ini kalau boleh tahu Pak, itu untuk forum itu terdiri dari beberapa RT atau dari kedusunan Pak? Ya. Forum memang dibentuk, pembentukan itu kemarin setelah Lebaran ya, saya lupa pembentukannya di desa, dan kita ada sosialisasi semua di RT RW ya. Kami sudah dalam ADART sudah menyatakan bahwa forum RT RW Cengkong itu adalah beranggotan RT RW secengkong. Namun ada yang aktif dan ada yang pasif. Ya, walaupun dalam hal ini kita punya grup dan semuanya belum masuk semua. Tapi untuk nama forum dan tujuan forum itu sudah diketahui. Ya, mungkin ada beberapa hal yang teman-teman RT RW ini belum bisa gabung dalam grup ya. Tapi kalau mengetahui adanya forum itu 100% semua seluruh RT RW Cengkong itu sudah mengetahui. Gitu. Nah, ya ada yang macam-macam lah alasan untuk melihat, kan khawatir ya, banyak kekhawatiran atau banyak asumsi forum ini muncul di tahun-tahun politik. Nah, apakah ini berbau pilkades? Apakah ini ada yang mengendalikan dalam pilkades? Ini kan masih jadi asumsi liar yang memang saya juga tidak tahu siapa yang bertanggung jawab yang menyampaikan ini. Tapi terlepas dari itu, kami tetap menyampaikan kepada RT bahwa kita punya rel dan komitmen bersama. Jadi itu menjadi ini izin Pak RT, untuk ketua forum tersebut siapa tuh? Dari hasil kemarin pembentukan itu ditunjuk ya itu saya. Saya Sekul Purnama Jaya. Keanggotaan sementara ini yang Bapak RT tadi bilang bahwa itu ada sebagian RT yang belum gitu ya. Nah, yang aktif ini berapa RT Pak? Yang aktif ini sekitar 45 RT yang memang intent diskusi ya, intent diskusi karena kita ada grup WhatsApp. Di luar itu warga tidak ada, mungkin salah ada toko yang masuk gitu Pak? Nah, kita tidak melibatkan, tetapi kita punya agenda untuk dialog diskusi dengan para tokoh-tokoh di desa Cengkong ini. Ya mungkin kita mengagendakan karena tadi itu yang dibicarakan karena ada asumsi liar, jadi kami itu merangkak itu kan. Forum ini berjalan. Mas Saiful, mungkin saya berharap dengan adanya forum ini bisa lebih memberikan arahan untuk organisasi yang lebih baik lagi. Cuman satu hal dari saya sebagai perwakilan dari masyarakat desa Cengkong, apa sih harapan dari terbentuknya forum RTW ini Pak untuk kedepannya? Ya, kedepannya kita forum RT ya sesuai dengan apa DART bahwa kita akan mengedukasi RT RW lebih akuntabel, lebih mumpuni dalam hal tentang pemerintahan desa, yang kemudian mampu untuk menjadikan jembatan gitu kan buat masyarakat lebih sejahtera ya. Karena ketika RT RW ini mampu mumpuni dalam hal bidang pemerintahan desa, maka membangun desa dengan orang-orang yang memang bidangnya dan berkualitas ini akan membawa masyarakat desa itu lebih baik. Salah satu contoh bagaimana haknya untuk membuka keterbukaan ya. Bahwa RT RW adalah ujung tombak
dari masyarakat dan ujung tombak dari pemerintahan, karena RT RW itu di tengah-tengah. Jadi forum ini berada dalam tengah-tengah yang mampu untuk mengakomodir apa-apa menjadi program desa, apa-apa menjadi anggaran desa, ya, dan lain sebagainya, dan mampu untuk membawa masyarakat lebih sejahtera atas program-program desa tersebut. Mungkin itu sih kalau dari kami. Terima kasih dari Pak Saiful sebagai ketua forum RT RW di Desa Cengkong. Mudah-mudahan harapan dari forum RT RW ini menjadi harapan kita semua. Amin, amin, amin. Menjadi harapan kita semua, dan saya sebagai perwakilan dari masyarakat, khususnya Desa Cengkong dan warga sekitarnya, untuk mendukung semua program-program yang sudah dipaparkan tadi, karena tidak ada kata lain tujuan kita untuk menjadikan satu Desa Cengkong ini menjadi perubahan yang lebih baik, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh di desa-desa lain bahwa Desa Cengkong ini tetap berkomitmen, tetap menjadikan hasil-hasil yang akan kita perbaiki ke depan itu menjadi hasil yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Desa Cengkong. Mungkin itu saja, Pak RW, terima kasih. Kita doakan semoga ini menjadi harapan Pak forum RT RW dan menjadi harapan masyarakat Desa Cengkong semua. Oke, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami. Kita berbincang-bincang dengan Ketua Forum RT RW Desa Cengkong, Bapak Saiful Purnama, dengan juga Pak Dodo, Pak Gunawan Widodo, yang dari warga Desa Cengkong juga. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.